Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman air. Tanaman ini bernama rumput bebek atau daerah lain menyebutnya mata lele. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Rumput bebek atau mata lele merupakan tanaman air kecil yang ditemukan tumbuh mengapung di atas air dengan tingkat penyebaran yang sangat luas dan potensial sebagai sumber hijauan pakan yang berkualitas tinggi bagi ternak. Tumbuhan ini banyak sekali ditemui di perairan dangkal, sawah, rawa-rawa, dan danau. Penyebarannya sangat luas hingga ke seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan daerah bertemperatur hangat. Pertumbuhannya yang sangat cepat dan tidak terkendali cocok untuk dibudidayakan sebagai hijauan pakan ternak. Apalagi tanaman ini salah satu tanaman air yang mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi. Rumput bebek atau mata lele adalah sejenis daun dengan satu batang akar yang menempel di bagian bawahnya. Tanaman ini dinilai oleh para ahli memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga sering dimanfaatkan sebagai olahan pakan ternak. Tumbuhan yang satu ini lebih dikenal sebagai lemna dan merupakan flora kosmopolitan, yaitu yang dapat hidup di mana saja. Rumput bebek atau mata lele tumbuh subur terutama di daerah tropis, di daerah perairan yang tergenang. Rumput bebek atau mata lele ini dapat dikenali dari struktur akarnya yang disebut dengan talus. Akar ini menopang seluruh tanaman mata lele atau rumput bebek ini yang biasanya tampak menggantung di air. Rumput bebek atau mata lele memiliki corak warna hijau yang terang dengan ukuran daun berkisar 6-8 mm saja. Rumput bebek atau mata lele merupakan sejenis daun dengan satu batang akar yang menempel di bagian bawahnya. Tanaman ini sangat invasif di semua permukaan air tawar. Sekresi lengket yang dikeluarkan oleh tanaman ini dapat menarik laba-laba dan serangga tungau. Namun oleh sebagian orang, tanaman rumput bebek atau mata lele ini dianggap sebagai tanaman pengganggu atau gulma di pertumbuhan ikan. Padahal tanaman ini memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dibandingkan dengan jenis tanaman air lainnya, tanaman ini mengandung serat kasar relatif rendah dan memiliki tekstur daun hingga akar yang lunak, sehingga memiliki daya cerna yang tinggi. Bahkan mudah dicerna ayam, bebek, dan ikan. Banyak penyebutan tanaman ini di beberapa daerah di Indonesia, seperti kiambang di Sumatera, ganggeng dan kakarewoan di Sunda, mata lele dan mata iwa di Jawa, dan kembang aik di Lombok. Dalam bahasa Inggris, tanaman ini dikenal sebagai duckweed. Rumput bebek adalah salah satu tanaman berbunga terkecil di dunia. Tumbuhan ini tumbuh di permukaan air, dengan cepat menjajah danau dan kolam, dengan menghasilkan tunas vegetatif dan biji. Satu tanaman menghasilkan dua tanaman kecil, dan tanaman tersebut tumbuh menghasilkan dua tanaman kecil, dan seterusnya, hingga terbentuk koloni tanaman yang padat. Tanaman kecil ini dapat disebarkan ke perairan lain oleh burung. Akar tunggal tanaman yang lengket ini menempel pada kaki dan bulu bebek, makanya dinamakan duckweed, dan burung air lainnya, sehingga tanaman ini dapat menumpang dan menempati kolam baru. Rumput bebek sangat berguna dalam pemulihan lahan basah yang tercemar. Tanaman ini juga digunakan sebagai pakan ternak dan dalam pemulihan nutrisi air limbah. Rumput bebek juga merupakan organisme uji untuk studi lingkungan, termasuk fitotoksisitas. Menariknya, tanaman dengan bunga berdiameter sekitar 1 mm ini masih satu keluarga dengan bunga bangkai yang memiliki perbungaan tak bercabang terbesar di dunia. Keduanya merupakan anggota keluarga Araceae atau suku talas-talasan. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman rumput bebek atau mata lele ini atau lemna yang perlu kita ketahui. Rumput bebek atau duckweed adalah tanaman vaskular kecil yang mengapung di perairan tawar atau payau. Rumput bebek memiliki berbagai manfaat, berikut ini beberapa di antaranya. Bioremediasi. Rumput bebek dapat membantu membersihkan air dari polutan seperti logam berat, seperti timah, tembaga, seng, dan arsenik. Pengurangan emisi karbon. Rumput bebek dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dengan cepat karena pertumbuhannya yang cepat. Biofuel. Rumput bebek dapat dipanen dan digunakan untuk memproduksi bioetanol. Pangan hewan dan manusia. Rumput bebek mengandung protein, lemak, dan pati, sehingga dapat digunakan sebagai pakan hewan dan nutrisi untuk manusia. Aquaponik. Rumput bebek dapat digunakan dalam sistem aquaponik. Pengolahan air limbah. Rumput bebek dapat digunakan dalam sistem pengolahan air limbah. Pakan ternak.
Rumput bebek mengandung protein, mineral, dan asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ternak. Penyaring air. Rumput bebek dapat menyerap zat-zat polutan seperti nitrogen dan fosfor dari limbah pertanian atau domestik. Pengendali alga. Rumput bebek dapat mencegah alga berserabut dan mikroskopis berkembang biak. Penghasil oksigen. Rumput bebek menghasilkan oksigen dalam jumlah yang besar melalui proses fotosintesis. Konservasi tanah dan air. Budidaya rumput bebek dapat membantu konservasi tanah dan air. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa kubagikan ke kalian semuanya tentang tanaman rumput bebek atau mata lele atau tanaman lemna ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.